Baik, kita masuk ke modul Business, Finance, and Financial System. Yang pertama Anda harus lakukan dalam membuat project Anda, saya sebut project ya, adalah Anda harus membuat tabel ini, nomor 1. Nanti di modul ada semua. Segala sesuatu yang Anda catat adalah yang tidak tertera di sini saja. Oke, langkah pertama, Anda ceritanya harus mengumpulkan sejumlah uang. Ya, di sini ada 3 orang, ada Eka, ada Freli, ada Francisca. Nah, jadi satu orang satu project. Tuti, berarti di sini tulis share-nya Tuti. Share itu uang yang dikumpulkan. Jadi saya akan mengajarkan Anda bagaimana membentuk suatu PT, perseroan terbatas, sebuah perusahaan yang pemiliknya lebih dari satu. Kemudian Anda cari nama, misalkan pamanmu atau siapalah. Oke. Di sini tulis item 1, item 2, item 3, kategorinya siapa di sini? Tuti, bapaknya atau keponakannya di sini taruh namanya. Terserah. Ceritanya perusahaan ini dimiliki oleh 3 orang. Kemudian ceritanya di sini ada uang yang disetorkan. Jadi berkumpul lah. Eka ngasih uang 15 juta, Freli 31 juta, Francisca 31 juta. Di sini saya kuningkan, artinya nilainya terserah Anda. Tapi mohon Anda kreatif. Jangan persis seperti saya. Misalkan boleh 16 juta silakan, 18 juta silakan. Jadi pada saat kita membangun suatu usaha, 3 orang ini berkumpul untuk mengumpulkan modal namanya. Makanya di sini namanya debt equity, modal. Di total 79.600.000. Nah, setelah uang ini terkumpul, Anda hitung contribution-nya. Contribution itu gampang, saya kasih rumusnya di bawah. Debt equity dibagi total dikali 100%. Berarti share Eka kok 20% dari mana Pak? Ini dibagi ini kali 100%, dapat 20%. Ini di modul ada kok. 40% dari mana Pak? Ini dibagi ini kali 100%, dapat ini. Pokoknya totalnya 100%. Sehingga di sini dikatakan si Eka memiliki contribution 20% karena uang yang disetorkan cuma 15 juta. Si Freli contribution 40% karena uang yang dia setorkan 31 juta. Dan begitu seterusnya. Pokoknya kalau di total-total ini pasti 100%. Ini 100%. Nah, tabel inilah yang harus Anda lakukan pertama kali. Di sini ada rumusnya di bawah. Oke? Ini tabel contribution 1. Mohon Anda tulis 1 contribution. Tabel 1.5. Oke? Kemudian tabel yang kedua yang harus Anda buat adalah tabel capital and loan. Ya. Ini tabel ini yang harus Anda buat. Capital itu artinya adalah harta. Loan itu adalah pinjaman. Capital and loan. Nah, di sini ada 3 kolom. Ada percentage, ada amount. Di sini ada share atau capital. Pak, dapat dari mana share? Ini didapat 79 juta. Itu nyambung dari tabel yang bawah. Ini didapat dari sini. Ini 79 juta. Ya. Saya tidak tahu, setiap orang lain-lain. Jangan sama. Anda harus taruh di sini 79 juta. Membangun suatu perusahaan itu butuh modal banyak. Nah, ceritanya di sini modal saya yang berikutnya adalah saya pinjam ke bank, loan. Saya pinjam 54 juta. Sehingga modal saya 79 juta dari hasil mengumpulkan 3 orang dan 54 juta dari hasil minjam ke bank. Sehingga modal saya adalah 133 juta. Pak, bagaimana dengan saya? Ini terserah berapa juta yang kamu
ceritanya pinjam ke bank. Sehingga kalau dihitung persentase, 70% dari mana Pak? Ini dibagi ini kali 100%. 30% dari mana Pak? 54 juta dibagi ini. Nah, makanya di sini saya kuningin. Kenapa? Karena Anda tentukan sendiri. Tapi mohon jangan 70-30 semuanya. Di sini 80, di sini 20 boleh. Saya minta yang Anda rubah yang ininya saja. Jangan semuanya 70-30, 70-30. Anda kreatif. Misalkan 71-29 ya. Tapi ingat, pinjaman bank jangan sampai melebihi 50%. Karena akan memberatkan Anda nanti di kemudian hari. Saya kasih limitasi lah. Anda minjem bank 30% ke bawah ya. Ngerti? Jadi cara ngitungnya gimana Pak? Anda boleh, Pak ini kan 79 diambil dari tabel bawah, dari tabel contribution. 54 diambil, 54 Anda tentukan sendiri. Itu berapa juta? Nah jangan sampai dia melebihi 30%. Oke? Pokoknya jangan sampai dia 30%. Ngerti ya? Nah di sini saya kasih tahu bagaimana cara ngitungnya. Nah, di samping kanan itu ada kok nanti di tabel. 79% itu sebenarnya diambil dari total ini ya, dikurangi ini, ya kan? Dapat ini, ya enggak? Kemudian ini persentase yang tadi 30% dikali total project cost. Total project cost kan ini kita. Ya. Nah, jadi Anda mengumpulkan uang sebanyak 133 juta dalam kasus ini. Dapat dari mana? Boleh mengumpulkan 3 orang 79 juta dan dari minjam ke bank 54 juta ceritanya. Oke, Anda tentukan sendiri. Ingat, angkanya tidak boleh sama. Kalau sama berarti ada kerjasama. Oke? Ini capital dan loan. Kemudian langkah yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Langkah yang ketiga adalah Anda harus membuat tabel yang berikutnya, yang disebut dengan tabel capital. Nah, di sini Anda sudah mulai menentukan. Di sini ada yang kuning-kuning lagi nih. Berarti yang kuning itu Anda tentukan sendiri. Tapi jangan samain ya. Bolehlah kalau misalkan saya 50 juta, Anda 55 juta, silakan. Oke. Nah, kan kita dapat 133 juta nih. Dapat dari mana 133 juta? Dapat dari sini, ya kan? Nah, 133 juta dapat dari situ. Lalu bagaimana Pak? Untuk apa saja 133 juta itu? Nah, kalau Anda punya usaha, 133 juta itu biasanya untuk building and other civil works. Berarti Anda untuk membangun bangunannya. Misalkan Anda membuat toko, ada other civil works, atau misalkan bangunannya udah jadi tetapi perlu direnovasi. Itu civil works namanya. Renovasi. Kemudian untuk machine and equipment, berarti mesin dan peralatan, 30 juta. Yang ketiga untuk membeli tanah, 21 juta. Pak, berapa yang punya saya? Terserah. Ya, asal jangan sampai ini tambah ini tambah ini tambah ini nilainya lebih besar daripada ini. Kalau misalnya tanahnya sudah ada, itu tetap dimasukkan. Masukkan. Saya ingin Anda beli tanah, bangun, pokoknya masukkan. Saya ingin Anda beli tanah. Nggak perlu tanahnya sudah ada, pokoknya anggap aja Anda beli. Cuman berapa ininya, itu masing-masing. Misalkan Tuti terserah ya 20 juta, Anda 21.500.000. Jangan sama dengan saya. Ya. Tapi ingat, pada saat ini tambah ini dan ditambah ini jangan sampai melebihi 133 juta. Kenapa? Dapat dari mana 133 juta? Dapat dari sini. Nah,
asalnya dari mana? Dari sini. 79 dari mana? Di bawah. Berarti tabel ini bersambung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, inilah dalam suatu bisnis, inilah yang disebut dengan modal. Bagaimana Anda, saya kasih tahu ya. Nah, inilah yang disebut dengan modal. Jadi tugas Anda yang pertama adalah Anda menentukan berapa modalnya untuk membangun bisnis itu. Nah, modalnya yang pertama ada di tabel contribution ini. Yang kedua ada di tabel capital and loan. Capital itu harta, kekayaan perusahaan, loan itu pinjaman. Dan yang ketiga adalah di capital saja. Capital itu harta. Jadi intinya Anda dapat modal itu dari ngumpulin dari 3 orang, ditambah peminjam dari bank. Kemudian setelah Anda dapat 133 juta, modalnya itu Anda pakai untuk apa saja? Saya pakai untuk building, machine, land. Dan terakhir adalah pre-operating expense. Pre-operating expense itu apa? Gini, pada saat bangunannya sudah ada, peralatannya sudah ada, apakah kita masih butuh uang? Ya, kita masih butuh uang untuk menjalankannya ini. Kita masih butuh uang untuk listrik, ya kan? Dari mana uang itu kita dapat? Dari pre-operating expense, dari biaya awal operasi. Contohnya Anda ingin bikin angkot, angkotnya sudah ada, supirnya sudah ada, berarti kan ini. Tetapi perlu uang lagi nggak? Perlu. Itu sopir dikasih ongkos, itu dikasih bensin. Nah, itulah yang namanya pre-operating expense. Sampai kapan pre-operating expense ini? Sampai bisnis itu bisa menutupi kebutuhannya sendiri. Nggak bisa Anda cukup membuatkan orang tua Anda warung, selesai saja. Anda harus kasih dulu uang untuk beli apa ya, untuk listrik segala macam. Gitu. Oke, ini adalah uang yang masuk, ya, uang modal Anda. Ingat, di dalam bisnis itu kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Untung rumusnya adalah profit itu sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, profit itu adalah sales minus expenses. Pemasukan dikurangi pengeluaran. Oke, ceritanya tadi kita sudah membangun bisnis, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pemasukan. Nah, ceritanya Anda membuat, saya terserah Anda ya, Anda membuat apa saja silakan. Tetapi kalau bisa sesuatu yang Anda buat sendiri. Bisnis kan ada 3. Ada make to sell, ada buy to sell, ada service, ya kan? Make to sell Anda bikin untuk dijual, ya. Buy to sell Anda beli untuk dijual. Yang ketiga service, kayak sekolah, jasa. Saya sarankan Anda make to sell dulu deh. Berarti Anda membuat sesuatu, kemudian dijual, ya. Saya sarankan Anda make to sell. Anda bikin sesuatu, kemudian dijual. Nah, kalau Anda make to sell, saya nggak tahu apa bisnis Anda pikirkan masing-masing, ya. Nah, pada saat Anda make to sell, Anda harus pikirkan produknya itu apa, ya. Jadi produknya itu apa? Kalau di sini produknya itu adalah baked sweet potato fries, semacam kayak kentang goreng gitu loh. Ini ada nanti di modulnya, baked sweet potato fries. Oke. Yang kuning-kuning itu Anda tentukan sendiri. Nah, Pak, berapa produk? Kalau saya kasih contoh 3. Jangan sama saya. Anda bisa 4, bisa 5, bisa 8. Kalau misalkan Tuti ingin bikin nasi Padang, nggak mungkin 3. Tuti ingin bikin nasi Padang, ya, restoran Padang ada berapa macam coba? Bisa puluhan. Ada rendang, ada
kangkung dan lain sebagainya. Nah, nggak usah banyak-banyak lah, 5 atau 6 lah ya. Nah, pemasukan bisnis dari mana? Ini ceritanya saya bikin kayak restoran ya, rumah makan, bukan restoran ya. Kita dagang kentang goreng. Ada 3 produk yang dia buat, ada baked sweet potato fries, beverages, sama yogurt. 3 produk. Nah, produksi yang dia lakukan itu adalah 60 unit per hari. 60 mangkok lah. Ini 50 unit per hari, ini 30 unit per hari. Harga per unitnya Rp7.000. Rp7.000. Ini kan per unit. Nah, yang kuning berarti kan Anda tentukan sendiri. Anda ingin buat sehari berapa, Anda tentukan sendiri. Jangan sama semua kayak begini. Harganya juga Anda tentukan sendiri dalam rupiah saja. Ya. Kemudian, daily income. Berapakah pendapatan Anda per hari? Ya udah, 7.000 dikali 60 dapat ini, ya kan? Ini dikali ini dapat ini. Nah, biasanya saya tulis di bawahnya itu ada rumus ya. Jadi kalau daily didapat dari unit dikali price. Di bawahnya ada. Di modul ada. Ini dikali ini. Oh, berarti dalam satu hari saya dapat uang dari dagang kentang goreng ini 420.000. Dari dagang beverages 250.000 per hari. Dari dagang yogurt 120.000 per hari. Nah, bagaimana per bulan? Di sini ceritanya 1 bulan saya bekerja 28 hari. Ini juga saya bebaskan, terserah kamu. Jangan ngikutin saya. Mau 28 hari boleh, mau 27. Mau Sabtu Minggu pun kerjanya boleh. Berarti kan sebulan cuma 8 hari. Ya kan? Karena kamu dagang hari Sabtu Minggu. Cuman resikonya nanti income-nya jadi kecil. Ya, kalau saya ceritanya 28 hari. Ini dapat dari mana ya? Berarti kalau per hari 420.000, berarti monthly dikalikan 28 hari. Ya enggak? Ya enggak? Berarti pemasukan saya selama sebulan segini dari si potato fries. Pemasukan saya selama sebulan segini. Ini sebulan segini. Berarti permasukan saya selama 1 bulan 22 juta. Ya kan? Nah, bagaimana ngitung per tahun? Ya gampang. Kalau per bulan dapat tinggal dikalikan. Iya, 1 tahun berapa bulan? 12. Tinggal dikalikan 12. Di bawah dapat 70. Dan tinggal kalikan 12. Oh, berarti pemasukan saya selama 1 tahun 265 juta. Tabel inilah yang harus Anda buat. Tabel ke-4. Yang disebut dengan tabel projected sales. Oke? Nah, kalau Anda sudah selesai membuat tabel ke-4, berarti ini adalah pemasukan. Ya, ini adalah tabel pemasukan. Kita lanjutkan bahwa yang namanya bisnis itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Kalau pemasukan 100, pengeluaran 50, untungnya berapa? 50. Nah, kalau Anda berbisnis, pengeluarannya untuk apa saja? Baru kita hitung. Nah, berarti dalam bisnis ini pemasukannya 265 juta 440.000 per tahun atau 22 juta 120.000 per bulan karena di sini mati. Baik, pengeluaran yang pertama yang harus Anda tentukan sendiri nanti. Yang pertama adalah untuk bahan baku. Berarti uang yang harus Anda keluarkan untuk bahan baku. Nah, ini Anda harus cermati. Kalau sekiranya Anda dagang rendang, kira-kira bahan bakunya apa saja? Bahkan Anda harus bisa ngitung berapa uang yang Anda habiskan untuk membuat 60 rendang misalkan, 50 beverages, dan 30 yogurt ini. Jadi untuk membuat ini, Anda hitung di bawah. Makanya di sini Anda perhitungannya daily, monthly, yearly. Memang agak ribet ya. Ya tugasnya paling berat ini. Tapi Anda harus lalui. Nah, di sini daily, monthly, yearly. Nah,
dapat 95.830.000. Nah, apa yang harus saya lakukan, Pak? Nah, untuk membuat yang ini, bahan bakunya apa saja? Anda harus breakdown ke bawah. Tuh. Ngerti? Kemudian, berapa harganya masing-masing kalau perlu. Ya. Kemudian yang ketiga, berapakah uang yang Anda keluarkan untuk membeli kentang? Kan kita bikin sweet potato. Berarti daily berapa? Kalau monthly kan tinggal dikali 28 ya kan? Kalau yearly tinggal dikali 12. Ini yang harus ada. Makanya di sini kuning. Anda berhak menentukan berapapun. Tapi ingat, jangan sama dengan saya. Kayak yang tahu budgetnya kan Anda. Kan Anda yang menentukan budgetnya. Oke. Nah, ingat, jangan sampai lebih dari sini. Kan ini pemasukan. Ya enggak? Jangan sampai lebih dari sales. Karena kan ini dapat dari uang Anda jualan. Gimana ceritanya bahan baku? Uang yang masuk 265 juta, bahan bakunya 265 juta. Bisnis model apa? Baru bahan baku itu. Limitasinya berapa? Ya Anda tentukan berdasarkan jumlah kebutuhan. Nggak usah dipas-pasin ujungnya. Anda harus tahu harganya berapa. Bikin kentang, berapa sih harga kentang? Gampang, googling saja. Di Google kan ada itu harga kentang. Itu harus semua dalam rupiah. Ya, dalam rupiah. Ya. Nggak perlu lah dalam dolar, kita orang Indonesia. Ya. Oke. Kecuali kalau itu termasuk harga dipastikan dari daerah masing-masing atau gimana? iya silakan. Di daerah. Ya, silakan. Bagus kalau seperti itu. Oke, bagus kalau seperti itu. Ya, harga dipastikan. Nah, emang agak berat. Makanya jangan urus urusan orang, urus aja dulu dirimu sendiri ini. Ya. Karena setiap harga di daerah itu kan lain. Ya gampang kan, itu gampang tinggal cari. Maksudnya di daerah kita masing-masing Iya. gitu ya. Makanya tergantung lokasi bisnisnya di mana. Kalau dagang kentangnya di Ponorogo ya kamu harus tahu berapa harga kentang di Ponorogo. Oke, pengeluaran yang pertama untuk bahan baku. Sekarang saya tanya, kalau bahan bakunya sudah ada, apakah jadi itu? Enggak. Harus ada yang ngerjakan. Berarti Anda harus punya pegawai, harus punya labor. Iya kan? Apa iya kentangnya nggak ada yang ngerjain? Enggak. Anda harus punya labor. Kalau Anda butuh orang, berarti kan Anda harus gaji orang. Nah, ceritanya di sini, untuk mengerjakan potato price itu ada 3 operator. Ada peeling and washing operator kalau saya. Ingat ya, jangan sama ya, awas. Ya, kamu cari apa itu tukang apa dalam bahasa Inggris. Ya, harus lain. Harus lain, Anda harus usaha apa? Berarti kan Anda harus ngerti prosesnya. Oh, untuk membuat ini apa yang harus Anda lakukan? Peeling and washing operator. Berarti Anda menggaji si tukang kupas dan si tukang cuci 800.000 per bulan. Slicing and soaking operator. Saya nggak tahu, jangan ngikutin ya. Ini kan slicing and soaking saya. Saya nggak tahu apa bikin rendang. Kamu bikin rendang gimana bikin rendang? Berarti operator gimana? 800.000. Kemudian soaking and baking operator 800.000. Berarti ini tambah ini 2.400.000. Ya. Ini bulanan. Lah kalau setahun kan tinggal dikali 12. Sehingga dapat 28 juta. Nah, di bawah saya kasih petunjuk. Ini yang disebut dengan direct labor. Apa Pak direct labor? Direct labor itu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan barang. Orang yang ngerjainnya gitu. Orang yang di dapurnya lah. Labor itu ada 2, ada direct, ada indirect. Kalau direct, dia langsung berhubungan dengan kayak operator, kalau Anda bikin baju, tukang jahitnya, itu direct. Tapi kalau indirect kayak satpamnya, ya nggak?
kemudian kayak manajernya, ya kan? Itu namanya indirect. Kalau direct labor itu orang yang berhubungan langsung dengan barang. Ada yang mengatakan kalau direct itu gini, kadang-kadang orang ngegaji gini, oh kalau kamu bisa bikin 20, saya kasih insentif sekian. Kalau kamu bisa bikin 40, saya kasih insentif sekian. Ada yang bilang seperti itu. Kalau yang namanya manajer, mau bikin 20 kek, mau bikin 40 kek, tetap dia kita gaji segitu. Yang namanya satpam. Ya kan? Nah, itu indirect. Jadi tidak berhubungan dengan produk. Nah, sekarang kamu butuh juga kan indirect labor. Ini ceritanya bikin perusahaan gede. Berarti Anda harus butuh manajer. Biasanya kalau di perusahaan itu ada marketing, finance manager, production staff, marketing staff. Itu kalau saya. Ini terserah Anda. General manager kan kayak direktur lah, direktur utama. Ya. Nah, kamu kasih tahu berapa gajinya per bulan. Makanya di sini dikuningkan. Anda tentukan sendiri. Berarti kalau per tahun tinggal dikali 12. Oke? Nah, berarti pengeluaran perusahaan sudah 3 tuh. Yang pertama, Anda harus mengeluarkan uang 95 juta untuk bahan baku. Yang kedua, Anda harus mengeluarkan uang 28 juta per tahun untuk direct labor, tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, Anda harus mengeluarkan uang 61 juta untuk indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Sekarang saya tanya, bahan baku sudah ada, tenaga kerja sudah ada, berubah nggak? Enggak. Harus ada operasional. Dia kan motong pakai mesin butuh apa? Listrik. Berarti kita harus keluarkan lagi. Nah, namanya biaya operasional. Tetapi sebelum biaya operasional, ingat, pada saat saya menggunakan ini, itu ada yang namanya depresiasi. Kita harus keluarkan juga itu untuk biaya depresiasi. Kenapa? Ya, ini namanya depresiasi. Berarti Anda harus mengeluarkan biaya yang ketiga apa? Biaya yang pertama material. Biaya yang kedua labor, tenaga kerja. Biaya yang ketiga depreciation. Nah, kok kita hitung depreciation, Pak? Lah iya, kan di atas itu kan ada mesin, ya enggak? Ada machine and equipment, ada building. Makanya Anda harus menghitung depresiasi. Bagaimana cara menghitung depreciation, Pak? Nah, inilah saya kasih tahu. Ingat, proyek ini tabel satu dengan tabel yang lainnya saling berhubungan. Ya enggak? Kalau salah di satu tabel, semua ganti. Oke? Makanya jadi manusia itu jangan sombong, jangan belagu. Belum tahu apa-apa sudah main ilmu itu nggak seberapa orang. Ngerti nggak? Jangan belagu jadi orang itu. Baru dikasih segini aja udah ngap-ngapan. Mau belagu. Mau nuntut macam-macam. Ngerti nggak maksud saya? Cepet kan? Saya nerangin kan? Ya. Oke, kita lanjutkan. Depresiasi, kalau sekiranya kita bikin perusahaan itu ada 2. Ada factory depreciation, yaitu depresiasi pabrik. Jadi kalau misalkan, ini ceritanya ya, usaha saya itu ada 2. Ada pabriknya, ada tempat dagangnya gitu. Ya kan? Kalau misalkan Anda ke restoran, itu pasti kan ada dapurnya, ada tempat makannya, pasti ada 2. Saya mengkategorikan segala sesuatu yang ada di dapur, itu namanya factory, tempat untuk bikin. Makanya kita pisahin. Contoh, kalau Anda punya perusahaan ada 2, ada kompor, ada kalkulator. Kalau kompor letaknya di mana? Di dapur, berarti dia masuk ke factory. Kalau kalkulator, office. Ya kan?
Berarti ada dapur, ada office. Makanya saya pisahkan di sini. Pak. Baik. Machinery and equipment. Berarti mesin dan peralatan. Biasanya saya masukkan ke depreciation factory. Cost-nya 30 juta. Nggak usah Anda tentukan sendiri. Orang udah ada di atas kok. Kan Anda tinggal mindahin dari tabel yang pertama. Nih. Kan sama 30 juta. Ingat. Jangan lihat dari yang macam-macam. Karena ini bersambung. Sekali Anda entry, semua berubah. Oke? Ini factory depreciation. 30 juta dari atas. Expected life itu ceritanya umur alat. Saya sih kasih tahu 5 tahun. Anda mau 6 tahun boleh, silahkan ya, tergantung. Urusan masing-masing. Tetapi yang jelas setiap orang ininya beda. Dari mana? Karena tabelnya di atas. Biasanya saya Anda cek nih 30 juta dari mana? Bukan Anda tentukan sendiri, jangan sampai di atas Anda tulis 30 juta, di bawah 28 juta. Karena ingat, ini tabelnya sambung menyambung. Oke? Di sini expected life-nya 5. Ingat, cara menghitung depreciation itu adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur. Ya kan? Harga perolehan. Ya ceritanya harganya 30 juta. Dikurangi nilai sisa. Nilai sisanya gimana, Pak? Ceritanya di sini nilai sisanya itu saya ya 10% dari 30 juta. Ngerti nggak? 10, makanya di sini 0,1. Depreciation sama dengan cost. Cost dari sini dikurangi 0,1 dikali cost. Berarti kan 10% dari 30 juta. Ya saya tentukan sendiri. Iya kamu tentukan. Kamu misalkan 0,2, 0,3, 0,4. Kira-kira 0,1 kali cost itu adalah harga tuh alat di tahun terakhir gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan 30 juta pada saat kita baru beli. Apakah di tahun kelima harganya 30 juta? Enggak. Ceritanya saya menentukan di tahun kelima harganya 3 juta. Iya enggak? Berarti kan 10% dari 30 juta. Ngerti? Nah berarti depresiasinya adalah 30 juta dikurangi 0,1 dikali 30 juta kan? Logikanya ya 30 juta dikurangi 3 juta gitu kan? Dibagi 5 tahun dapat 5 juta 400. Ngerti? Lalu kamu berapa? Nah, kamu 0,1 boleh, 0,2 boleh, 0,3 boleh, 0,4. Ingat, 30 juta bukan tentukan sendiri loh ya, 30 juta dari atas. Kemudian ini factory depreciation. Kemudian bagaimana dengan yang di office? Yang di office itu ada dua, ada building. Buildingnya itu 50 juta. Ya. Expected life-nya 10 tahun. Itu saya tentukan. Pasti lebih lama lah kalau building. Depreciation-nya berarti 50 juta dikali 5 juta, dikurangi 5 juta dibagi 10, gitu kan? Sehingga dapat 4.500.000 kalau saya nggak tahu Anda mau 10 tahun mau 15 tahun silakan saja. Pak, kenapa land nggak ada depresiasi? Ingat, land tidak pernah berkurang setiap tahun, justru akan meningkat harganya. Makanya land nggak perlu dihitung depresiasi. Ya. Nah, 4.500.000. Oh, kalau begitu uang yang saya keluarkan untuk depresiasi ada dua, 5,4 juta dan 4.500.000. Ngerti ya? Gampang. Berarti pengeluaran yang ketiga, yang pertama bahan baku, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga depresiasi. Pengeluaran yang keempat, tadi saya bilang biaya operasional. Dari mana biaya operasional itu? Di sini saya mengkategorikan biaya operasional itu menjadi dua, yaitu factory overhead dan operational cost. Apa bedanya Pak factory overhead? Sama. Kalau factory overhead, biaya operasional yang kita keluarkan untuk dapur gitu kan. Kalau operational cost, berarti biaya operasional untuk restorannya gitu. Office-nya lah gitu. Ya.
Ngerti ya? Ini saya pisahkan. Apa itu overhead? Ya, overhead itu rutin, biaya rutin. Sebenarnya agak-agak mirip-mirip operasional sama overhead. Cuma bedanya kalau overhead ada di dapur, kalau operasional ada di manajemennya, ada di kantor, ada di restorannya. Pokoknya overhead yang berhubungan dengan produksi aja. Dapur atau produksi itu kan agak-agak mirip, tempat untuk bikin. Ya. Makanya overhead cost, biaya rutinnya. Ya. Makanya cowok itu kalau cari cewek yang overhead cost-nya kecil, yang biaya rutinnya kecil. Hah? Ya kan? Ada orang yang kenapa suka orang Solo gitu kan? Atau orang apa gitu. Kenapa? Oh, karena overhead cost-nya kecil. Dikasih segitu nerimo gitu kan. Iya kan? Kayak gitu. Nah, kayak model Jin itu ya, dia punya pacar orang Filipina juga. Saya tanya kenapa enggak bule? Bule overhead cost-nya tinggi katanya. Sekali minum aja di Starbucks katanya. Tapi kalau ini bisa $20 katanya di 7-Eleven. Itu yang disebut dengan overhead cost. Ya, biaya rutinnya gitu. Nah, factory overhead di sini apa saja? Kalau saya water, gas, maintenance. Maintenance itu untuk perawatan. Kalau misalkan rusak, kita suruh orang, kita bayar. Berapa alokasinya? 200 per bulan. Electricity. Electricity berarti listrik, 600.000. Ini yang kuning ini Anda tentukan sendiri. Ya, nggak mungkin sama antara bikin kentang sama restoran Padang kan nggak mungkin sama. Nah, bagaimana dengan yearly? Ya tinggal dikali saja 12. Iya kan? Nah, tinggal dikali 12. Kemudian depreciation machinery and equipment dapat dari mana, Pak? Nah, dari yang tadi. Ya, machinery equipment 5.400.000 kan? Iya, dimasukkan ke sini. Ingat, satu tabel salah, drop semua salah. Ya. Mau belagu kayak begini, nggak boleh belagu. Belum apa-apa udah nuntut saya, belagu banget. Belum bisa apa-apa. Oke. Kemudian total factory overhead adalah 18 juta. Kalau per tahun, ini per tahun 18 juta, per bulan 1.100.000. Ingat, itu baru dapur. Biaya yang berikutnya adalah operating expenses. Nah, tadi kan saya bilang operasi itu ada dua, ada overhead sama operating. Nah, operating expenses itu apa saja, Pak? Yang pertama adalah salaries, indirect labor, gaji tenaga kerja tidak langsung. Ini dapat dari mana, Pak? 5.100.000? Kan kamu sudah hitung di atas. Indirect. Ya. Direct labor ya, sorry. Tadi direct labor, direct. Oh, indirect labor salary. Nah, ini 5.100.000 per bulan. Ya kan? Nah, dapat dari atas kan sama menyambung gitu. Rent Anda tentukan sendiri. Saya nggak tahu rent apa, kamu mungkin menyewa mesin atau apa. Ya. Utilities itu pemanfaatan. Ya, mungkin nggak ada di sini. Apa itu utilities? Itu pemanfaatan. Kayak misalkan, ini bisa bermanfaat kalau saya kasih baterai. Nah, tapi baterainya kan harus beli. Iya kan? Ini misalkan bisa dipakai kalau misalkan saya masukin solar. Berarti kan solarnya harus beli. Nah, uang yang harus itu apa nih? Ya, utility.
Anda tentukan sendiri. Telepon, tentukan sendiri. Promotion ya nggak mungkin lah Anda punya restoran kagak ada promotion, kagak pasang di koran. Anda tentukan sendiri. Depreciation jangan tentukan sendiri, ingat. Ada depreciation. Nah, depreciation yang mana? Depreciation yang ini, ya. Depreciation kan ada dua. Kalau depreciation yang pabrik, ini masuk ke overhead, ya nggak? Ngerti nggak? Kan dapur ketemu dapur. Ya. Kalau depreciation yang berikutnya, dia masuk ke operational expense. Nah, dapur ketemu dapur, gitu kan? Manajemen ketemu manajemen. Ceritanya begitu. Jadi 4.500.000 saking baiknya saya sama kamu, makanya biasanya saya tulis saking baiknya. Oh, nggak ada deh dosen yang model kayak saya. Sudah dikasih tahu satu-satu, dibelaguin lagi sama muridnya gitu kan. Gitu kan. Misalkan kan seperti itu kan. Ya kan. Ya Anda nggak tahu saya punya 500 siswa. Kelakuannya macam-macam. Oke. Nah, ini saking baiknya. Kalau Anda kuliah beneran kagak dikasih tahu yang model kayak gini, satu-satu dibimbing. Oke. Nah, kemudian insurance Anda tentukan sendiri. Kemudian office supplies Anda tentukan sendiri. Kemudian ya office supplies kayak ini ya. Keperluan Ada di kantor kan ada kertas buat isian gitu, strapless. Ada gituan. Ya. Buat yes, everything. Ya pokoknya segala sesuatu. Kalau di restoran kan ada tusuk gigi, ada tisu, itu kan supply semua. Apa bedanya Pak supply sama bahan baku? Kalau supplies nggak ada sangkut pautnya dengan barang yang akan kita jual. Kalau bahan baku, barang itu akan kita jual. Apakah saya menjual spidol? Kan tidak. Ngerti nggak Mas? Itu namanya office supplies. Per bulan. kayak meja Itu kan equipment. Ya kan? Itu masuk ke yang tabel di atas tadi. Cuman saya tidak jelaskan. Jadi pertanyaan bagus. Mestinya ini dijelaskan. Mesin kok tiba-tiba muncul 30 juta? Nggak masuk akal kan? Nanti di final project kamu harus breakdown itu. Kompor, panci, penggorengan, gelas, taplak, meja. Lah iya, kan pertanyaannya dia nanya, kok tahu-tahu muncul 30 juta dari mana Pak? Lah kamu harus breakdown. Gitu. Kan nggak ada alasan itu. Ada yang lagi pertanyaan, Pak ini kok tahu-tahu 50 juta? Bagusnya sih, ongkos bikin jendela berapa? Ongkos masang lampu berapa? Ini kan begitu. Ongkos bikin ini berapa? Ngecat, nyuruh berapa? Di breakdown. Nggak ujuk-ujuk muncul 50 juta. Ya kan? Land, ya, ongkos notaris berapa? Ya kan? Ongkos kalau misalkan Anda pakai tenaga untuk ngecek apakah itu tanah, sertifikatnya seperti apa, mestinya kan masuk. Ya kan? Nanti pas final project kamu benar-benar seperti itu. Anda bikin restoran sampai tusuk gigi, kamu harus tahu harganya berapa. Sebab ini harus tahu alokasi dananya kemana. Restoran seafood ada tuh alat ya yang buat cracker itu kamu harus tahu berapa harganya karena nanti akan masuk sini. Bukan cuma berapa harganya, umur alat itu berapa sehingga Anda harus hitung depresiasi. Iya kan begitu kalau masuk usaha. Pak kok ribet banget? Emang begitu, coba kan Anda bikin usaha. Apa ujung-ujung jadi restoran? Kan Anda harus cek beli sendok di mana, beli gelas di mana, beli taplak di mana, apa ujung-ujung begitu kan enggak. Makanya kita harus bikin planning dulu. Nah, sehingga dapat uang 96 juta. Bukan dapat.
biaya operasional yang harus Anda keluarkan 96 juta. Oke? Nah, kemudian ada satu hal yang belum saya jelaskan yang disebut dengan loan. Nah, ceritanya pinjaman saya kan 54 juta. Kalau saya pinjam, berarti kan Anda harus bayar bunga. Dapat duit dari mana bank kalau bukan dari bunga? Nggak mungkin lah Anda pinjam duit ke bank tanpa membayar bunga. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kecuali kalau Bang Samimun, suamimu, lain cerita. Nggak perlu pakai bunga. Cukup senyum aja pagi-pagi, udah selesai. Kita ngitung lagi. Pak, kok ribet banget? Ya makanya ilmumu tuh seberapa. Mau kayak gini udah belagu. Gitu kan. Nah, inilah yang disebut dengan tabel amortisasi. Pengembalian pinjaman. Nah, ini yang disebut dengan tabel. Loh, untuk apa Pak kita ngitung ini? Supaya kan kalau Anda bayar bunga, pengeluaran kan? Kan ceritanya kita lagi ngitung pemasukan dan pengeluaran. Pemasukannya tadi apa? Sales. Dari penjualan. Pengeluarannya apa? Labor, depreciation, ya, overhead cost, operation cost, operation expense. Dan ingat, kamu minjem duit ke bank. Bunga. Makanya harus ada tabel amortisation. Tabel angsuran. Oke? Nah, ceritanya bunga bank saya 20%. Ceritanya. Sebenarnya kagak ada bunga bank 20%. Rugi banget itu, Bang. Bukan rugi banget itu, Bang, sorry. Kita yang rugi gitu, karena bunganya kegedean. Berapa kalau kalian? Antara 10 sampai 15 deh. Tapi jangan sama. Eli 10, Tuti 11, 12, 13, 14, 15. Pilih masing-masing, jangan sama. Kenapa? Kalau bunga bank kegedean untungmu dikit, kebanyakan buat bayar bunga bank. Oke, Li. Sehat kamu hari ini. Itu yang penting. Itu 2 tahun ditentukan sendiri ya? Ya. Kalau saya 20%. Saya kasih tugas tambahan. Tolong kamu upload di internet. Download di internet yang namanya tabel bunga. Ya, kalau kamu masuk ke Google, tahu Google nggak? Google. Ya. 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 Kamu tulis aja tabel bunga, enter. Nah, ya, kamu download. Itu banyak tabel bunga itu sebenarnya dijual di toko-toko buku. Jadi isinya bunga mulai dari 1%, 2%, 3%, terus sampai sekian persen. Itu umum di atau table of interest kalau di sini. Itu umum kalau di sini. Anda tolong ini banyak banget nih webnya tabel bunga. Ya, banyak sekali web. Untuk tempat download. Oke. Tuh, dia download kan. Tinggal klik download, maka Anda dapat tabel bunga. Oke? Tolong download. Nah, untuk apa tabel bunga? Nah, jadi kalau di tabel bunga itu ada istilah, tolong dihapus kotak tulis.
ada istilah, tolong dilihat Bapak. Dihapus papan tulisnya, dihapus. Oke, stop. Nah, kalau Anda nanti lihat tabel bunga, itu biasanya ada yang namanya I di sini ya. Saya nggak tahu kalau apakah di sini ada tabel bunga atau tidak ya. Kita cari dulu. Tabel bunga. Oh, ini ada ternyata. Hapusnya. Nah, ini tabel bunga atau table of interest. Nah, biasanya seperti ini. Anda harus menentukan berapa nilainya. Di sini adalah N. Ya, N itu berarti Anda kalau minjem duit ke bank, Anda mau lunasin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, gitu kan? Ini N nih ke bawah. Berarti berapa tahun Anda mau lunasin. Semakin lama Anda lunasin, semakin besar untung bank. Semakin cepat Anda lunasin, semakin kecil untung untuk bank. Ini tahun. Kemudian yang ke sini, ini bunganya. Bunga 1,5%, 4%, 4,5%, 5%, dan begitu seterusnya. Sampai, nggak tahu, sampai 80% mungkin ada. Jadi banyak ini tabel bunga. Yang Anda perlu tentukan, misalkan saya ingin minjem 5 tahun, bunganya 4%. Oh, berarti ini 5 tahun, bunganya 4%. Oh, angkanya segini. Angka ini yang Anda butuhkan. 1,21. Bagaimana kalau bunganya 5%? Oh, 5% ini. Saya pinjam 10 tahun. Oh, berarti ini. 10 tahun. Berarti angkanya ini. Itu cara melihat tabel bunga. Gampang ya? Nah, makanya kita balik lagi ke kalau kita balik lagi ke sini. Makanya ini 20%. Makanya ada angka 0,3344 ini. Didapat dari mana? Itu dari tabel bunga. Kenapa 0,3344 ini? Dapat dari mana, Pak? Kan ceritanya saya ingin melunasi dalam waktu 5 tahun. Ini kan 5 tahun. Bunganya 20%. Titik pertemuannya adalah 0,3344. Ada cari di tabel bunga. Karena bunganya lain-lain. Itu. Ya. Baik, saya akan jelaskan. Lalu, ini 20%. Ya. Nah, bagaimana cara membuat tabel amortisasi? Pertama, Anda tulis tahun ke-0. Kenapa? Karena kan bunga, kalau kita minjem duit ke bank di bulan Januari tahun ini, nggak mungkin bulan besok kita bayar bank. Kalau kita minta minjem bulan Januari tahun ini, mungkin tahun depan. Itu yang disebut dengan grace period. Ada masa di mana kita pergunakan itu dulu duit, ya, kemudian kita start kapan nyicilnya. Ya. Pak, 54 juta dari mana? Kan nyambung. Dari jumlah pinjaman
Anda yang ini. Nah, kan dari tabel capital and loan, ingat nyambung. Udah 54 juta dari situ. 0,3344 dari mana? Ceritanya saya pinjem 5 tahun dengan bunga 20%. Langkah yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus menghitung total amortization. Total amortization itu berarti angsuran per tahun. Kalau Anda minjem 54 juta, berapakah yang harus saya bayar per tahun, Pak? Ternyata yang harus saya bayar per tahun 18 juta. Dari mana ini angka 18 juta sama kok sampai tahun kelima? Gampang. 54 juta dikali 0,3344. Sehingga dapat 18 juta. Nah, itulah kalau bank ingin menghitung berapa angsuran kamu, pakai tabel bunga. Sehingga kalau kamu minjem duit nanti ke bank, misalkan 100 juta, berapa angsuran saya per tahun? Kamu hitung sendiri pakai tabel bunga. Loh, kok Pak? Berdasarkan hitungan saya, ternyata 18 juta, tetapi kok bank A mintanya jadi 20 juta ngitungnya. Jadi dia menguntungkan. Si bank itu kadang-kadang bisa naik. Makanya dulu saya suka membanding-bandingkan. Makanya kita kan harus tahu ilmunya. Kalau saya minjem di bank A, angsuran per tahunnya sekian. Di bank B, coba aja kita cek, hitung sendiri, pakai tabel bunga. Sehingga Anda kadang-kadang kan si bank A ternyata 18.800 misalkan. Si bank B 18.300. Kan kita ingin tahu aja dia ingin nguntungin gede atau nguntungin kecil untuk dianya sendiri gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya. Tetapi bank yang paling menguntungkan itu adalah bank yang ininya mendekati si angka yang kamu hitung. Makanya dulu kalau ada orang nawarin apa gitu kartu kredit, saya suka bisa ngitung sendiri. Wah gila gede banget kamu ngambil untungnya. Nah itu dari mana? Dari tabel bunga. Jadi kalau misalkan saya pinjam uang 54 juta, berapakah angsuran saya per tahun? 18 juta dari mana? 54 juta dikali 0,334. Dapat 18 juta per tahun. Tapi kan nyicilnya per bulan Pak, gampang, tinggal dibagi aja 12. Iya kan? Sehingga kan nyicilnya jadi per bulan. Oh, berapa Pak cicilan saya per bulan? Ya udah 18 juta dibagi 12. Itulah cicilan kamu per bulan. Oh, jadi tahu. Berarti kalau saya minjem 54 juta, di tahun depan pertama saya harus bayar 18 juta per tahun kan? Berapa per bulan? Tinggal bagi 12. Di tahun kedua tetap, di tahun ketiga tetap, di tahun keempat tetap, di tahun kelima tetap. Ya, itu angsuran. Karena kan kalau cicilan nggak pernah berubah-ubah. Nah, inilah yang disebutkan total angsuran atau total amortization. Kemudian ada loan. Ada yang namanya interest expense. Interest expense itu berapa si bank nguntungin. Jadi interest expense itu ditujukan untuk bank. Payment of principal loan itu adalah hutang yang kamu lunasi. Kayak model begini. Saya ngutang ke Tuti 1 juta. Kemudian saya bayar ke Tuti 200.000. Tinggal berapa lagi? Iya. Besoknya saya bayar lagi 200.000. Tinggal berapa lagi? 600 gitu kan? Nah. Kalau saya tidak, ya cuman ceritanya kata Tuti ngebungain. Gitu, kata Tuti yang 200.000 Pak cicilannya 300.000. Berarti yang 200.000 adalah kewajiban saya. Yang 100.000 adalah bunga buat si Tuti. Ngerti maksudnya? Berarti 18 juta itu kan tidak semuanya kewajiban Anda. 18 juta itu dapat dari mana? Ini ditambah ini sebenarnya. Iya kan? Nah, sekarang saya kasih tahu. Langkah awal berarti Anda ngitung 18 juta ini. Langkah yang kedua, berarti Anda harus menghitung interest expense. Berapa